Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah ketemu kembali dalam mata kuliah manajemen pasca panen. Kita melanjutkan CPK kita yang kedua, yaitu terkait dengan prinsip ya. Prinsip, dikatakan prinsip itu kan sesuatu yang penting ya, sesuatu yang kalau tidak dilakukan ini fatal akibatnya, termasuk di dalam proses penerapan prinsip bagaimana mengawal rantai terhadap hasil perikanan. Ini butuh sesuatu pemahaman yang mana pemahaman itu perlu dijalankan. Nah, ini harus, kalau tidak tahu prinsipnya maka atau tidak tahu konsepnya, maka akan melihat apa-apa yang terkait dengan konsep tersebut itu biasa, begitu remeh. Tapi kalau paham, pasti akan kemudian dijalankan ya prinsip-prinsip tersebut. Karena fatal akibatnya ketika prinsip itu tidak dijalankan, dalam hal ini rantai dingin untuk mengawal hasil perikanan, baik tangkap, budidaya, dan lain sebagainya, maka ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil ikan yang kita panen dan sebagainya. Nantinya akan berpengaruh pada harga, terus konsumen juga terkait dengan rasa. Jadi karena prinsip ini ya, kalau diterapkan ini dari penerapan sangat bermanfaat ya untuk siapa saja, baik pelaku budidaya, terus kemudian pelaku usaha pengolahan ikan, penjual ikan. Kalau yang rata-rata kalau proses panennya mungkin ya dari pihak petani mungkin tidak terlalu banyak memperhatikan, tapi yang bertanggung jawab dari proses setelahnya itu yang kemudian perlu memperhatikan proses tersebut. Karena proses panennya kan biasanya kan cepat ya, ditambah itu 1 jam 2 jam setelah terangkat ya. Kalau biasanya langsung diambil tengkulak misalkan, maka tengkulak itu yang kemudian bertanggung jawab mengawal proses rantai dingin dari ikan yang mau ya jual. Sedangkan petaninya ya santai aja, mungkin tidak terlalu banyak berpikir nanti nasib ikannya setelah itu seperti apa. Tapi yang tengkulak atau penjualnya tadi, pembelinya tadi itu akan berpikir ya bagaimana ikan yang dipanen itu kemudian sampai pada konsumen dengan kondisi yang baik tentunya. Tentunya ini kita pelajari di sini di prinsip-prinsip penerapan konsep rantai dingin ya terhadap hasil perikanan. Jadi teman-teman sekalian di sini harus punya kemampuan ya menjelaskan, mendeskripsikan konsep tersebut. Ya, alhamdulillah ya, saya sudah lama bergelut di dalam proses ini. Ketika dulu kerja di perusahaan ikan ini, alhamdulillah ya, banyak pengalaman yang sudah saya dapatkan. Hampir 4 tahun atau kalau salah itu bekerja di perusahaan ikan, di cold storage. Kemudian juga pernah diproduksi juga pernah. Dan paling lama ini di cold storage-nya. Ini gambar saya waktu di cold storage-nya, di anterumnya. Bukan di tempat penyimpanan ikannya. Ini masih di luar ini. Tapi suhunya sudah lumayan kuat
bisa sampai 0 derajat. Sebenarnya ini harusnya semua harus tertutup ini, kepala semua, muka ini tertutup semua, hanya tinggal mata yang kelihatan dan tangan. Untuk jaketnya harus berlapis-lapis karena menahan dingin yang cukup. Ya. Apalagi kalau sudah masuk di ruang cold storage-nya bisa sampai minus 10, minus 5 ya, derajat Celcius. Tentunya di dalam proses kerja ya di perusahaan, tentunya prinsip-prinsip ini harus dikuasai. Mulai dari proses bongkar muat ya, kalau istilahnya di perusahaan itu bongkar muat dari kontainer. Bongkar muat ini macam-macam, ada bongkar muat mentah ya, yang itu barang material yang berasal dari petani langsung, dari petani tambak. Jadi masih segar. Kemudian ada yang sudah setengah jadi, tinggal repacking saja. Misalkan barang-barang dari Sulawesi, dari luar Jawa, misalkan dari Kalimantan, itu kan produknya materialnya banyak yang sudah setengah jadi ya, tinggal repacking saja. Di repack, ganti apa repack? Kalau Mas Rifki tahu apa repacking itu? Mungkin kalau di perusahaan sering dengar istilah itu. Mempacking ulang apa itu? Ya, betul. Barang yang itu Pak, yang tidak. Ya. Jadi repacking ini hanya ganti packaging. Biasanya material asal itu biasanya pakai master karton atau wadah yang pokoknya bisa terbungkus begitu saja. Nggak langsung tujuan ekspor ya. Jadi biasanya pakai kardus-kardus yang sebenarnya kardus itu enggak legal sebenarnya. Jadi kalau ketahuan dinas itu ya balai pengawas produk makanan dan sebagainya itu dilarang. Misalkan master karton dari luar negeri misalkan itu enggak boleh ya. Memang harus master karton yang ada itu semua harus terdaftar dan mendapatkan izin di Indonesia tentunya. Seperti master karton yang ada di belakang saya ini, yang ada di gambar saya ini ada beberapa yang memang dia legal, ada beberapa yang tidak legal. Ilegal. Berarti packing itu pakai kardus, terus dalamnya dipakai apa? Dikasih gabus ya Pak? Macam-macam tergantung dari produknya. Kan apa kan udah kan atau apa, ada beberapa yang memang pakai kardus, ada yang enggak, ada yang master karton seperti ini di dalamnya itu sudah tertata rapi juga, sudah diolah, ada sebagian yang seperti itu. Kalau yang MC-MC-an ini yang bongkaran dari Kalimantan biasanya sudah setengah jadi. Beda kalau yang dari belakang itu murni ikan segar yang harus diolah terlebih dahulu, dipotong kepalanya, misalkan kalau udang dibelah ususnya, dikeluarkan isi perutnya, itu beda. Jadi untuk bisa dia ekspor itu material yang dipakai itu bisa dari depan dari belakang. Maksudnya kalau dari depan itu barang yang sudah setengah jadi, kalau yang dari belakang barang yang asli mentah dari petani, dari petambak, dari hasil tangkap. Iya Pak, kan saya pernah packing ikan gitu loh Pak. Ya, betul. Jadi proses pengawalan menjadi penting dilakukan. Ini tadi cerita terkait dengan pengalaman ya yang sudah pernah saya alami sekian tahun, tidak 1-2 tahun, sudah hampir 4 tahunan jaga di cold storage dengan suhu yang sangat rendah.
Ini terkait dengan penurunan kualitas ini dapat dilihat dari beberapa hal ya. Jadi teman-teman sudah paham ya, baik dari materi yang telah diberikan Pak Tris dan materi-materi yang diberikan oleh dosen-dosen yang lain. Nah, penurunan dari kualitas ini bisa dilihat dari warna, bau, ya, penurunan berat, ya, susut, cita rasa, pH, tekstur, kemampuan mengikat air. Warna sudah tahu ya, sudah kita pelajari. Bau ya, berat. Ikan yang kualitasnya menurun ya, itu beratnya semakin rendah atau sebaliknya? Semakin berat atau Semakin berat, Pak. Semakin enteng apa semakin berat? Kalau kualitasnya buruk itu ikan itu semakin berat, Pak. Semakin berat. Iya. Mas Nadir, kira-kira benar enggak? Kalau kualitasnya jelek, semakin buruk, itu bobotnya semakin nambah atau semakin berkurang? Halo Mas Nadir. Nandir. Oh, Nadir Nandi. Dimas, Mas Dimas. Kira-kira alasannya apa Mas Rizky kok tambah berat? Ya diibaratkan apa itu, kalau seseorang sudah meninggal itu Pak, kalau tidak ada nyawanya kan, kalau diangkat semakin berat Pak, kayak orang pingsan gitu, tidak sadar. Oh. Beratnya itu apa? Bukan karena apa namanya posisi yang sulit ya, melimpruk itu istilahnya. Kalau jadi beratnya itu karena bukan apa namanya? Kalau orang hidup kan bisa mengatur dirinya di pondong dan lain sebagainya. Kalau orang sudah meninggal kan posisinya apa namanya? Sulit untuk diatur. Apa enggak tambah susut itu? Ketika kita misalkan ya ikan di waktu panen langsung ya, timbang di lokasi ya. Nah, kemudian sampai di pasar, kira-kira dia susut apa semakin banyak beratnya? Biasanya itu Pak. Biasanya sih nyusut Pak, biasanya beda. Iya, biasanya nyusut. Susut itu dikarenakan banyak hal kan ya, misalkan apa namanya material istilahnya air yang ada di dalam banyak yang keluar, Airnya itu Pak. darah yang keluar, terus menguapnya apa namanya kandungan-kandungan material karbon dalam tubuh ikan. Rata-rata ikan yang setelah mengalami kematian atau mati atau menurun kualitasnya biasanya ya semakin susut. Dan susutnya cukup fantastis, apalagi kayak lele misalkan itu. Cepat sekali itu lele itu. Bufa itu kalau cerita itu, kalau beli lele itu enggak apa namanya pandai atur strategi ya, kalah di timbangan. Misalkan biasanya kan beli kan dalam kondisi hidup kan ya, beli dalam kondisi. Iya Pak. Nah, kemudian ditampung saja, ya dia ditampung saja dalam kondisi hidup. Itu saja sudah susut hampir 2%, 1,5% begitu. Itu dalam kondisi hidup. Apalagi dalam kondisi sudah mati. Malah lebih banyak lagi. Jadi faktor inilah yang kemudian bisa kita analisa bahwa kalau dia turun kualitasnya biasanya di
Ya, dari warnanya, baunya, beratnya ini mengalami penurunan, susut atau istilahnya lagi cita rasa, pH-nya, teksturnya, nah, kemudian kemampuan mengikat air. Jadi terkait dengan kemampuan mengikat air ini ya berbeda-beda ya. Nah, ikan yang kecil dan besar berbeda. Ini sudah saya sampaikan beberapa pertemuan mungkin awal-awal itu sudah saya sampaikan. Ini penanganan ikan segar pasca panen. Ini sudah ini waktu kerja di Matsumaya yang di seafood. Juga dulu pernah ya ini kerjanya ini stapel ikan di dalam kontainer itu memang pekerjaan kita. Ya nggak terus-terusan karena memang ya ini action saja. Saya kan dulu quality control ya, gizi ya. Tapi kadang-kadang juga ikut apa namanya aktif, ikut apa namanya ikut stapel juga di dalam kontainer. Ini kalau istilahnya di apa namanya pembekuan itu istilahnya pre-calling namanya itu. Belum apa namanya material atau produk ekspor itu masuk ke dalam kontainer ya, di pre-calling istilahnya diberikan suhu dingin dengan waktu beberapa menit. Jadi sampai ngembun ya, berair ya di bagian dasar, samping kiri, atas dan sebagainya itu ngembun ya. Dingin sekali itu kalau di bawah itu. Makanya kita pakai sepatu boot. Nah, ini untuk apa? Mempertahankan kondisi ikan ya, agar tetap tidak mengalami penurunan. Katanya pre-calling itu salah satu tujuan untuk mempertahankan rantai dingin ya. Dari proses tunggu sampai selesai proses apa namanya pengumpulan atau pestapelan material. Ya, karena ini untuk proses stapel dari produk yang sudah ada yang dari dalam perusahaan ke kontainer, ini kan butuh waktu kan ya, butuh waktu. Sedangkan kondisi dari master karton yang ada itu kan harus kondisinya dalam kondisi dingin terus kan begitu. Ya, untuk mensiasati waktu juga itu ya maka kontainer harus dikondisikan dalam kondisi dingin. Paling enggak dia ketika sudah minus 27 baru boleh kemudian barang baru bisa dimasukkan. Tapi ketika sudah dimasukkan ini untuk apa namanya mesinnya itu dimatikan, mesin pendinginnya dimatikan. Namun ya tetap seperti ini, jadi ada kabut yang cukup tebal di dalam kontainernya seperti itu. Ini kalau tidak pernah kerja, tidak tahu prosesnya mungkin tidak akan bisa bercerita terkait bagaimana menjaga rantai dingin dari produk yang sudah jadi, yang sudah mau ekspor pun juga ada perlakuan untuk menjaga rantai dingin tersebut. Kalau yang ini kan dari apa namanya kusur, kalau di tempat saya itu kan kusur ya, tampungan sementara ikan dikumpulkan dalam wadah tertentu kemudian dimasukkan. Nah, setelah dimasukkan ini pas masuk ke blong atau wadah ini baru dikasih apa namanya es ya, es curah ataupun es balok atau es tub. Kalau es balok sama es tub lebih kuat mana kira-kira? Kuat cairnya apa kuat gimana Pak? Kuat cairnya, kuat bertahan tidak mencair, lama tidak mencairnya. Es tub itu yang bolong-bolong itu Pak? Ya, yang bolong-bolong. Sama es balok. Kristal. Ya, kristal. Ya, yang kristal itu, es tub itu. Walah. Kalau kristal itu cepat sekali melelehnya, Pak. Cepat mana sama yang balok? Lama yang balok, Pak. Lama lagi kalau
Es batu biasa. Biasanya yang sepengetahuan saya ya, saya coba berkali-kali itu. Es tub itu yang lebih kuat. Es tub itu yang lebih kuat. Dia biasanya warnanya lebih bening ya, putih ya. Enggak putih ya, bening ya. Enggak yang dipakai itu bukannya yang dipakai es umumnya itu, Pak? Ya es yang untuk air minum itu loh biasanya. Saya kemarin nyoba Lah itu. iya, Pak, yang itu. Es tub sama es balok itu. Es balok saya pecah tapi ya, saya hancurkan, saya bandingkan dengan es tub yang harganya per berapa itu? 5 kilo atau berapa itu? 6.000 itu per plastik itu. Ternyata saya bandingkan ternyata kuatan Oh iya itu. es tub ya es itu. Ada lagi yang dari perusahaan itu es maker namanya itu, es maker. Es maker itu kayak serpian-serpian apa namanya? Es yang sebelumnya dia itu berbentuk bongkahan ya. Kemudian di bongkahan itu digerus dengan alat kayak pisau begitu. Jadi dia kayak serpian tipis-tipis gitu loh. Itu juga itu ya. Lama itu kalau di perusahaan itu. Namanya mesin es maker namanya. Dan dia cukup kuat juga untuk bertahan lama, untuk mengawetkan atau untuk menampung ikan. Malah lebih kuatan itu daripada es maker. Es maker itu lebih cepat. Kalau itu walaupun dia dalam bentuk serpian, tapi ketika sudah menyatu dengan yang lain itu lama sekali dia mencair. Biasanya dibuat untuk tampung kering. Ikan itu kan ada yang ditampung dalam posisi kering, ada yang ditampung dalam posisi dia apa namanya berair. Ada yang berair, ada yang tampung kering. Kalau yang ditampung kering itu biasanya tidak dilakukan proses pengolahan ya, ditampung dulu, tidak ada diproses ya. Sedangkan yang dikembang dengan air itu biasanya akan dilakukan proses pengolahan. Ya kenapa kok ditampung kering kenapa ya? Ya kan ada ikan itu kan dia menyerap air tuh ya, menyerap air. Dalam kondisi tertentu kalau dia terlalu lama di air, ngembang di air ya, maka dia menyerap air terlalu banyak. Nah, kalau kemasukan air terlalu banyak itu nanti tidak baik ya. Dalam artian Assalamualaikum. Istilahnya overweight namanya itu. Waalaikumsalam Mas Didin. Salam. Mohon maaf Pak, baru ikut praktikum di kampus soalnya. Oke. Jadi ada yang namanya overweight. Jadi kalau dia terlalu banyak kemasukan air, dia seratnya itu seakan dia mau meletus. Kayak ditiup kayak pelembungan begitu ya, ditiup. Nah, itu kayak dia mau pecah begitu. Kalau terlalu banyak kemasukan air, nah, itu tidak baik. Dan biasanya itu nanti ketahuan oleh buyernya, merusak performa dari produk. Dia harus disesuaikan kapan proses penampungan, kapan dia langsung diproses, itu harus tahu. Ini tugas dari supervisor produksi ya dalam hal ini ya. Untuk menaikkan produk material itu untuk diolah ataupun tidak, atau ditampung saja. Ini sistem pengerjaan di dalam perusahaan seperti itu. Nah, ini wajib untuk supervisor ya produksi itu paham ya. Penanganan ikan ketika diproses atau tidak diproses di sebuah perusahaan. Untuk penanganannya diantaranya ya sini sama semuanya ya. Tidak ada perbedaan. Baik teman-teman sekalian ya,
kita di sini fokus di pembahasan rantai dingin ya. Dalam hal ini adalah bagaimana cara mengupayakan agar suhu tubuh ikan ini bisa dikawal ya. Dalam hal ini suhu ikan dalam kondisi dikawal dengan kondisi suhu rendah. Caranya adalah ya dengan cara pendinginan ya. Dengan cara pendinginan dan proses pembekuan. Untuk apa? Ya, untuk memperlambat proses biokimia yang berlangsung dalam tubuh ikan, yang mana akan mengarah pada pembenturan mutu ikan. Ini proses pendinginan atau pembekuan adalah dia mengurangi dan menginaktifkan enzim dan bakteri pembusuk dalam tubuh ikan. Jadi ketika dia suhunya berada di bawah berapa kemarin? Ketika bakteri dan enzim itu tidak bisa berkembang. Suhu berapa? Ayo, kira-kira ayo, masih ingat? Minus Pak ya, minus Berapa? Minus berapa? Ayo, masih ingat? Baik, kita stop dulu ya. Kita lanjutkan habis sholat maghrib, nggih. ya Pak. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita pada malam hari ini. Saya sapa lagi. Assalamualaikum Mas Nadir, Mas Salahuddin, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih masih bisa bergabung dalam perkuliahan kita pada malam hari ini. Kita melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip mempertahankan rantai dingin dalam proses kegiatan setelah pasca panen. Kali ini kita ingin memilah ya, membedakan proses pendinginan dan proses pembekuan, karena ini adalah dua hal istilah yang berbeda, yang tidak sama, yang mana memiliki kemampuan di dalam mengawetkan ikan dengan kemampuan yang berbeda. Ini prinsip dasar penyimpanan pada suhu rendah. Ini dia mempunyai kemampuan di dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, suhu rendah ini sudah kategorinya sudah bisa masuk di proses pendinginan ataupun pembekuan. Tetapi di dalam menghambat ini jelas berbeda. Tentunya untuk proses pembekuan ini dia lebih memiliki kemampuan lebih ya untuk mengawetkan ikan. Nah, dan pembekuan ini memiliki kemampuan di dalam mempertahankan kualitas ikan lebih lama
dan mampu menghambat pertumbuhan bakteri lebih optimal, lebih maksimal gitu, dimatikan dengan proses pendinginan. Kemudian prinsip yang kedua adalah dia menghambat reaksi-reaksi enzimatis ya, terus reaksi-reaksi kimiawi dan biokimiawi. Nah, untuk proses menghambat pertumbuhan mikroba, dia punya lebih signifikan ya, kemampuan yang signifikan untuk melakukan itu. Tapi untuk proses-proses seperti proses enzimatis ini, dia punya kemampuan, tetapi tidak terlalu signifikan kalau bisa saya sampaikan di sini. Jadi dia tidak terlalu signifikan di dalam menghambat reaksi-reaksi enzimatis ya. Tetapi untuk terkait dia memiliki kemampuan di dalam menghambat pertumbuhan mikroba, ini dia punya itu. Tapi untuk enzimatis ini tidak terlalu signifikan. Walaupun dengan suhu yang dingin ya, atau suhu rendah, baik itu proses pendinginan atau proses pembekuan ya, kegiatan enzimatis ini biasanya tetap bisa berjalan ya. Faktanya apa? Walaupun ikan itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dalam proses pembekuan, namun terkait rasa ini masih tetap tidak bisa kemudian ditutupi proses rasa itu kan gitu. Bau, aroma misalkan, karena proses enzimatis ini biasanya tetap bekerja pada suhu yang sangat beku pun masih tetap bisa bekerja dengan mengurangi mengurangi rasa dari material atau ikan yang kita awetkan. Ini terbukti ya, yang tidak bisa ditutupi ya, bisa ditutupi. Misalkan kalau penampakan itu biasanya kan bisa ditutupi. Misalkan kalau ikan yang sudah lama ya diawetkan atau dibekukan atau didinginkan, biasanya kan warnanya pudar begitu ya. Tapi biasanya bisa ditutupi dengan berbagai pemberian bahan-bahan kimia yang membuat material tadi terlihat segar begitu. Itu bisa ditutupi. Tapi reaksi-reaksi enzimatis ini tidak bisa kemudian ditutupi dengan indera peraba manusia ya. Ini dalam hal rasa begitu. Ikan yang mungkin dalam waktu lama ya dengan kondisi fisik yang masih tidak terlalu berubah, tapi rasa ini tidak bisa kemudian bisa dikelabui begitu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan zat perasa lidah ini luar biasa kan, kemudian ya bisa menilai apakah ikan ini kualitasnya baik ataupun buruk. Luar biasa ya kemampuan di dalam menilai itu. Tapi untuk penampakan seperti fisik ya, warna dan sebagainya ini bisa dikelabui kan begitu. Tapi untuk hal yang seperti reaksi-reaksi enzimatis ini bisa dirasakan ya oleh indera kita, terutama indera lidah kita kan begitu. Halo, Assalamualaikum. Masih mengikuti kuliah kita pada malam hari ini? Masih, Pak. Pak, masih muncul saya, Pak.
Masih Pak, masaan. Bahan tahu ikut Pak. Ini di sini ada istilah ya, kita pertegas lagi apa yang dimaksud dengan pendinginan dan pembekuan. Ini ya penyimpanan ya, kalau pendinginan itu dia penyimpanan dengan suhu rata-rata di atas titik beku ya. Kisaran suhu yang digunakan biasanya -1 sampai 4 derajat Celcius. Ini minimal 10 derajat Celcius sampai 4 derajat. Tapi dalam jangka waktu yang lama ya, kalau dengan -40 derajat Celcius ini ya, ikan yang kita awetkan di dalam lemari pendingin ini juga bisa menjadi beku. Tapi dia butuh waktu yang cukup lama, lebih dari 24 jam dia akan membeku ya. Kecuali di suhu 4 derajat Celcius ya. 4 derajat Celcius ya. Dia tidak bisa membeku. Tapi prosesnya lama sekali nih ya. Kalau -1 membeku itu ya sangat lama sekali. Nah, pada suhu tersebut ya pertumbuhan bakteri dan proses biokimia akan terhambat. Pendinginan biasanya akan mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau beberapa minggu saja, tergantung kepada jenis bahan pangannya. Pendinginan ini biasa dilakukan di rumah-rumah tangga dalam lemari es yang mempunyai suhu -2 sampai 16 derajat Celcius. Kemudian pembekuan ya ini di sini ya. Kalau pembekuan itu suhunya ini ada di -17 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Pada suhu ini pertumbuhan bakteri sama sekali berhenti. Pembekuan yang biasanya dilakukan pada suhu -12 sampai -24. Dengan pembekuan bahan akan tahan sampai beberapa bulan, bahkan kadang-kadang beberapa tahun. Nah ini ya. Kalau pendinginan hanya beberapa minggu, ya ukuran minggu. Tapi kalau pembekuan ini bisa sampai beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Dari pengalaman yang saya dapati ya, ketika ikan sudah disimpan dalam jangka waktu berbulan-bulan, ada beberapa yang memang secara fisik dia masih bagus ya. Namun secara rasa ini tidak akan bisa dikelabui kan gitu kalau rasa itu. Biasanya bahkan ya kalau sudah saking lamanya itu biasanya kalau dia sampai 1 tahun bahkan lebih, biasanya dia sampai ngampas bahkan kandungan air di dalam bahan atau material atau yang bahan pangan yang dibekukan itu bisa sampai tidak ada atau sangat rendah kandungan airnya. Biasanya biasanya dilakukan perbaikan mutu, biasanya dicairkan dulu, direndam dalam air, nah, kemudian menyerap air beberapa dengan jarak waktu 24 jam, dia dibekukan kembali. Biasanya perlakuannya seperti itu, dicairkan kembali agar dia menyerap air ya, dan kembali ke bentuk awalnya, yang awalnya ngampas, kemudian
seperti produk pada umumnya. Dikembalikan seperti produk pada umumnya. Cuma biasanya ini kalau dalam proses ekspor impor ya, material-material seperti ini tidak bisa dibuat dalam jumlah yang banyak ya, karena biasanya akan ketahuan ya. Mungkin hanya dimasukkan 1-2% ya dalam produk dengan kualitas A ya, karena biasanya ini tidak dipergunakan secara besar-besaran ya, material-material yang punya kualitas seperti itu. Ini secara garis besar ini kita bisa membedakan ya di sini ya, perbedaan antara pendinginan dan pembekuan. Juga ada hubungannya dengan aktivitas mikroba. Pertama, sebagian besar organisme berusaha tumbuh cepat pada suhu di atas 10 derajat. Kemudian beberapa jenis organisme bentuk racun masih dapat hidup pada suhu kira-kira 3-3,3 derajat Celcius. Organisme psikorofilik tumbuh lambat pada suhu 4,4 derajat Celcius sampai minus 9,4 derajat Celcius. Organisme ini tidak menyebabkan keracunan atau menimbulkan penyakit pada suhu tersebut, tetapi pada suhu lebih rendah dari minus 4 derajat Celcius akan menyebabkan kerusakan pada makanan. Jumlah mikroba yang terdapat pada produk yang didinginkan atau yang dibekukan sangat tergantung kepada penanganan atau perlakuan yang diberikan sebelum produk itu didinginkan. Jadi memang stat yang mempengaruhi kualitas dari material atau produk makanan yang kita awetkan ini tergantung dari stat produk, kondisi produk awal itu seperti apa. Kalau dia statnya awal dia itu mau didinginkan memang sudah kualitasnya sudah sangat jelek, nah, didinginkan apapun, dibekukan bagaimanapun, sulit untuk kemudian mempertahankan kualitas dari produk tersebut. Karena benih-benih bakteri itu sudah ada terlebih dahulu. Jadi start awal dari proses untuk menjaga kualitas itu memang ya diawali dari proses awal produk tersebut. Kalau produk awal tersebut dibekukan atau didinginkan ya di awal itu kondisinya memang bagus, insya Allah ya. Tinggal bagaimana kemudian mempertahankan rantai dingin itu sampai produk itu pada atau di tangan konsumen. Ini ya disampaikan di sini bahwa karena memang mikroba itu berasal dari bahan mentah tadi, bahan baku tadi. Kalau sudah di bahan mentahnya atau bahan bakunya itu sudah ada stat atau bibit-bibit bakteri, nah maka ya tinggal kondisi tertentu ya, ketika kondisi rantai dingin itu tidak dijaga maka dia akan berkembang begitu cepat. Bahkan di kondisi tertentu juga, di kondisi suhu minus pun ya dia masih berkembang biasanya. Jadi yang perlu harus kita perhatikan adalah jadi bahan pangan yang akan kita dinginkan atau yang mau kita bekukan ini perlu mendapatkan perlakuan pendahulu. Makanya penting ya perlakuan produk sebelum didinginkan itu biasanya dilakukan upaya-upaya tertentu. Misalkan apa? Misalkan trimming, pencucian, ya, atau terus tidak cukup dengan trimming dengan menggunakan air, tapi kadang-kadang juga menggunakan bahan-bahan kimia
dengan dosis tertentu, misalkan apa namanya, klorin misalkan. Biasanya dipergunakan dengan kondisi dengan batas yang diizinkan. Biasanya dari awal itu biasanya dilakukan ya. Di awal proses setelah bongkar ya, muat dari kontainer masuk ke dalam proses produksi, biasanya awal yang dilakukan, ya, kegiatan awal yang dilakukan adalah trimming, pembersihan, mulai dari pencucian dengan apa namanya, klorin, kemudian membuang kepala, misalnya kalau udah PK potong kepala, dan kemudian membelah dan mengeluarkan isi perut dari ikan yang akan diproses. Kalau perlakuan ini sudah dilakukan, insya Allah ya, ikan akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ini faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi proses pendinginan atau proses pembekuan. Ya. Apa saja ya? Ya, pertama ya mesti suhunya berapa, kualitas bahan mentahnya bagaimana. Ini ya, awal-awal perlakuan pendahuluan yang tepat ya. Makanya ketika pas panen ya, dari lahan tambak, maka ketika dia panen diangkat dari air ya, maka dia langsung ketika naik ke atas harus segera ditangani kan begitu. Makanya biasanya kita butuh terlebih dahulu mempersiapkan air es balok atau es curah atau apa yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu, sehingga start ini menjadi penting, pendahuluan ini menjadi penting untuk menentukan proses kualitas dari ikan yang kita mau panen. Nah, ini apa-apa yang harus dilakukan ya, pendahuluan apa yang harus dilakukan seperti pembersihan, pencucian atau blessing, kemudian ada namanya apa lagi, kelembapan. Terus aliran udara yang optimum, distribusi udara yang baik, menghasilkan suhu yang merata di seluruh tempat pendinginan. Ya. Jadi proses pendinginan itu akan berjalan dengan baik ketika tempat-tempat pendinginan atau lemari pendingin kita itu diatur sedemikian rupa sehingga udara itu bisa masuk secara merata. Nah, ini sini ya, suhu itu bisa merata ke seluruh tempat pendinginan. Ini penting karena kalau ada satu ruangan saja ya, rak yang kemudian tertutup oleh material produk yang lain, maka dia tidak akan ikut dingin. Dan malah dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama di dalam proses pembekuan atau pendinginan. Dan ini yang akan menghambat kegiatan kita di dalam proses pembekuan. Karena harapannya di dalam proses pembekuan itu, semua material yang direncanakan untuk dibekukan itu harus semua mendapatkan suhu tertentu yang diizinkan untuk bisa dibongkar dan dilanjutkan ke tingkat proses selanjutnya. Biasanya ke proses dia mau di packing ya dalam master karton itu ya, untuk dibentuk untuk dalam bentuk produk tertentu, maka dia harus punya nilai sekitar, kalau saya tidak lupa ya, sekitar ini 27 derajat. Maka pembekuan itu harus dia di ring ini 27 derajat.
Kalau ditemukan masih dia minus 17 derajat misalkan, maka ini tidak diizinkan. 27, 30, nah, di produk atau ikan yang kita buka. Dia kayak ada apa namanya pengukur suhu begitu ya, dia ditancapkan ke dalam produk ini, misalnya ini tuh. Tancapkan ke dalam produk. Nah, di sini ada kayak termometer begitu, ada menunjukkan suhu. Jika dia ditancapkan ke dalam produk ini, dia akan menunjukkan angka tertentu. Biasanya dia di sini biasanya angkanya wajib ya, kalau mau ekspor biasanya harus minimal 27 derajat Celcius, minus 27 derajat Celcius. Ini kalau kita kupas satu persatu ya sangat lama sekali ya. Terus ini di sini juga disampaikan ya, air yang digunakan didinginkan terlebih, air yang digunakan didinginkan lebih dahulu sebelum dikarbonatasi untuk menaikkan kelarutan karbon. Ya. Kerugian penyimpanan dingin diantaranya adalah apa? Terjadi penurunan kandungan vitamin. Di antaranya apa? Vitamin C. Kekurangan kerenyahan, kekerasan. Ini kalau pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Perubahan warna merah daging. Warnanya biasanya ya agak pudar memang, enggak, warnanya itu enggak seger begitu ya. Warnanya sedikit memudar. Oksidasi lemak, pelunakan jaringan ikan, dan hilangnya flavor, aroma ini. Rasa tadi itu ya, yang tidak bisa kemudian ditutup-tutupi lagi. Nah, ini karena indera yang mau ciptakan ini luar biasa, jadi tidak bisa dikelabui manusia itu. Sedangkan yang lain ini bisa tampak secara langsung, secara fisik. Tapi untuk ini tidak bisa. Baik teman-teman sekalian, apa ada yang perlu kita diskusikan dari materi kita? Halo? Tidak, Pak. Ini ada pertanyaan ya, ini bagaimana terjadinya proses pembekuan. Mula-mula pembekuan itu terjadi begitu cepat ya, dia pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian diikuti proses pembesaran dari kristal-kristal es yang berlangsung cepat pada suhu minus 2 derajat Celcius sampai minus 7 derajat Celcius. Pada suhu yang lebih rendah lagi, maka pembesaran kristal es dihambat karena kecepatan pembentukan kristal es meningkat. Secara normal, pembesaran kristal-kristal es dimulai di ruang ekstraseluler karena viskositas cairannya relatif lebih rendah. Bila pembekuan berlangsung secara lambat, maka volume ekstraseluler lebih besar sehingga terjadi pembentukan kristal es yang lebih besar di tempat itu. Kristal es yang besar akan menyebabkan kerusakan pada dinding sel. Kadar air bahan makin rendah, ya, maka akan terjadi denaturasi protein terutama pada bahan nabati. Ya, proses ini bersifat irreversible. Ya. Nah, pembekuan secara cepat akan menghambat kecepatan difusi air ke ruang ekstraseluler. Akibatnya air akan berkristal di ruang intraseluler, sehingga massa kristal es akan terbagi rata dalam seluruh jaringan.
kristal es yang terbentuk berukuran kecil-kecil. Keadaan ini mengakibatkan kehilangan air pada waktu thawing. Nah, pada waktu thawing akan berkurang. Pembekuan menyebabkan apa? Ya, perubahan tekstur. Tadi sudah kita sampaikan, pecahnya emulsi lemah, perubahan fisika kimia dari material ikan atau produk makanan yang kita awetkan. Tawing itu apa, Pak? Thawing. Thawing itu pencairan. Bukan thawing. Kan es, ikan itu pas posisi beku ya. Tahu posisi beku? Ya, ketika posisi beku dia kan dicairkan tuh. Ya, proses pencairan itu biasanya dinamakan thawing. Kerusakan apa yang terjadi pada pendinginan? Kerusakan apa yang terjadi pada pendinginan? Ini. Jadi memang proses pendinginan atau pembekuan itu bisa mengawetkan ikan dalam waktu tertentu. Tapi di samping itu juga ada hal-hal yang memang tidak bisa kemudian dipertahankan. Misalkan protein misalkan, tetap dia akan turun. Rasa juga tidak bisa tetap nggak bisa dipertahankan, tetap akan berkurang. Kecuali dengan waktu yang pendinginan yang hanya beberapa jam atau 24 jam misalkan, mungkin tidak terlalu signifikan perubahannya. Tapi kalau dia sudah mingguan atau bulanan, ya ini pasti akan terjadi proses denaturasi, rasa, ya, kehilangan rasa, aroma. Nah, ini yang biasanya terjadi. Jadi ini kesimpulan bisa kita sampaikan ya, bahwa kesegaran ikan tidak dapat ditingkatkan, tidak akan bisa dia ditingkatkan. Yang bisa itu hanya dipertahankan. Nah, ini juga ada waktu time-nya berapa, dipertahankan sampai berapa waktunya itu. Setahun, 5 bulan, 1 minggu. Nah, ini dipertahankan bisa. Tapi trennya tetap dia itu terus mengalami penurunan kualitas. Pengawetan atau pengolahan hasil perikanan bertujuan untuk menghentikan kegiatan zat-zat dan mikroorganisme yang dapat menimbulkan pembusukan, kemunduran, dan kerusakan. Menurut Supardi dan Sukamto dalam Siburian 2012, proses pembekuan ikan oleh bakteri dan fungi dapat dihambat dengan penyimpanan ikan pada suhu 0 derajat atau lebih rendah lagi. Nah, ini secara garis besar yang dinamakan pendinginan itu dia 0 sampai minus 10 derajat Celcius, sedangkan pembekuan ya dia 0 sampai minus 40 derajat Celcius. Setiap material membutuhkan perlakuan yang berbeda atau pendinginan atau pembekuan beda-beda. Itu pendinginan 40 derajat. Baik teman-teman sekalian, ya apa yang perlu kita diskusikan dalam mata kuliah kita pada malam hari ini? Yang pendinginan itu benar 10 derajat. Apa? -10.
Pendinginan tadi loh Pak, apakah benar min 10 derajat? Yang mana? Ya itu Pak. 0 0 sampai 10 apa 0 min 10 derajat? sampai minus 10 derajat itu. 0 sampai minus 10 derajat. Berarti kira-kira ya tengah-tengahnya itu. 4, 5 ini. Ya, paling sering ya. Tadi kan berapa? 4 derajat saja sudah. Iya benar. Derajatnya sudah dingin sebenarnya. Itu kan kita kan bicaranya ring. Kalau suhu ini pun ya, dengan suhu ini minus 4 sampai minus 5 pun, itu kalau dia disimpan dalam jangka waktu yang lama, dia juga akan beku juga. Tapi lama prosesnya. Nah, proses lama ini, nunggu waktu lama ini juga tidak baik untuk ikan begitu. Kalau dia niatnya untuk dilakukan kegiatan pembekuan, maka mau tidak mau yang namanya istilahnya pembekuan itu harus dia ini ringnya ini minus 40 ini. Mesinnya punya kapasitas ini minus 40. Tapi nanti di produknya, materialnya ini dia dapatnya ini 27 derajat. Minus 27 derajat. Jadi mesinnya kalau terbaca di luar itu dia bisa ini terlihat ini muncul angkanya ini minus 40 derajat. Baru ketika semi kontak namanya semi kontak atau brace pressure. Kalau dia sudah menunjukkan angka minus 35 sampai minus 40, di angka ini baru semi kontak atau brace pressure ini baru boleh kemudian dilakukan pembongkaran. Nah, biasanya pembongkaran itu akan menghasilkan ini suhu di material ikan itu bisa sampai minus 27 derajat. Itu kalau dia penataan di rak-raknya itu teratur dengan bagus. Kadang-kala di brace pressure atau di semi kontak itu dia raknya itu biasanya teman-teman kalau keburu ekspor itu dia kan dimasukin material yang lebih itu banyak sekali sehingga akhirnya ada beberapa produk yang terhalangi oleh material yang ada di depan, ketutup misalkan nggak rata, ada beberapa bagian yang tempat yang tidak kemasukan suhu secara optimal. Akhirnya ada beberapa material yang masih suhunya dia 17 derajat. Alih-alih mau dia cepat untuk proses pembongkaran, malah apa? Nah, bisa dilakukan proses pembongkaran. Karena ada beberapa material yang masih dia di bawah ini 27 derajat ini. Otomatis ketika ditemukan material itu dengan suhu minus 17, maka otomatis dia akan dimasukkan ke semi kontak lagi, ekspresi lagi, sampai dia materialnya tadi minus 27 derajat. Kalau ini prosesnya nggak lama, untuk sampai beku itu hanya 6 jam, kalau misalnya 6 jam. Proses pendinginan pun ini juga sebenarnya bisa beku juga, tapi bisa jadi dia bisa 2 hari baru beku. Kalau dia minus 4 sampai minus 5. Kalau ini dampaknya tidak baik. Padahal syaratnya dia ini harus minus ini. Minus 27. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas pertanyaannya.
Terima kasih atas diskusinya, Mas. Kita akhiri ya untuk kuliah kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.